Selamat pagi, pada kesempatan kali ini saya akan tampilkan hasil investasi reksadana pasar uang saya di aplikasi Bibit Reksadana. Jadi saya berinvestasi total Rp500.000 ya, dan sudah berjalan selama 1 bulan. Dan sekaligus saya akan bandingkan keuntungan ketika kita menyimpan uang di bank dengan ketika kita menyimpan uang di reksadana pasar uang. Presentasenya berapa, terus kemudian nominalnya, keuntungannya berapa, saya akan jelaskan di video kali ini. Sekaligus saya juga akan tampilkan ya kekurangan-kekurangan apa saja ketika kita berinvestasi di reksadana pasar uang ini. Jika kalian ada saran, masukan, atau mungkin usulan topik yang lainnya, kalian bisa langsung sampaikan di bawah. Terima kasih. Sebelumnya, jika kalian ingin tahu cara membuka rekening saham dan cara untuk membeli saham, kalian bisa klik kotak yang akan muncul di pojok kanan atas ini, atau kalian juga bisa cari di playlist dari channel ini dengan judul tutorial saham dan reksadana. Jadi di sini saya akan bandingkan ya keuntungan ketika kita menabung di bank dengan ketika kita menyimpan uang di reksadana pasar uang. Jadi ketika kita menabung di bank kan banyak yang beranggapan ya kita akan mendapatkan bunga atau keuntungan ketika kita menyimpan uang di bank. Jadi di sini saya akan tampilkan langsung ya keuntungannya itu berapa. Jadi seperti itu. Jadi ini adalah tabel dari bunga atau keuntungan yang kita dapat ketika kita menabung di tabungan bank BNI seperti itu. Jadi saya akan ambil contoh di bank BNI. Jadi misal kita investasi Rp500.000 ya, itu keuntungannya 0%, jadi seperti itu. Terus kemudian kalau misal kita investasi 10 juta, itu keuntungannya 0,25%, masuk di rentang 1 juta sampai 50 juta. Jadi ketika kita menabung 10 juta, kita akan mendapatkan keuntungan Rp25.000. Dan yang menjadi catatan juga ya, jadi setiap suku bunga, kalau misal ditampilkan seperti ini ya, suku bunga itu per tahun, jadi dalam 1 tahun keuntungannya 25.000, bukan per bulan seperti itu. Jadi ketika kita menyimpan 10 juta 1 tahun kita mendapatkan Rp25.000. Jadi seperti ini untuk tabungan bank dari Bank Negara Indonesia atau Bank BNI. Terus kemudian saya akan bandingkan keuntungan produk perbankan yang lainnya, yaitu deposito. Jadi bedanya deposito dengan tabungan itu seperti apa ya. Jadi kalau di deposito itu keuntungan kita lebih banyak atau bunga kita yang kita dapat itu lebih banyak, tapi ada resikonya, yaitu uang kita ditahan. Nah, seperti ini ya untuk tabel dari suku bunga deposito dari Bank BNI. Jadi misal di bawah 100 juta itu keuntungannya 3,25%, seperti itu ya. Kalian bisa lihat sendiri untuk tabelnya seperti ini. Jadi misal kita berinvestasi Rp500.000, nah ini juga menjadi catatan juga ya. Ketika kita di deposito itu ada minimal investasi. Jadi kita tidak bisa berinvestasi Rp500.000. Jadi biasanya minimalnya itu jutaan. Mulai dari 8 juta sampai dengan 10 juta seperti itu. Jadi kalau misal kita menyimpan uang di deposito Bank BNI misal 10 juta ya, selama 1 tahun itu kita mendapatkan keuntungan Rp325.000 seperti itu ya. Tapi juga dengan syarat ya, di deposito itu ada yang namanya pajak ya, pajak sebesar 20%. Jadi ketika kita investasi di deposito Bank BNI 10 juta itu setelah dipotong pajak keuntungan kita itu Rp260.000. Jadi seperti itu. Jadi setelah saya tampilkan keuntungan ketika kita menabung uang di tabungan bank, kemudian di deposito bank, saya akan tampilkan ya keuntungan ketika kita menabung di reksadana pasar uang. Jadi ini adalah aplikasi Bibit, salah satu aplikasi untuk membeli reksadana seperti itu. Jadi kita bisa cek langsung keuntungannya itu berapa persen dalam 1 tahun. Kita bisa pilih reksadana sendiri ya, kemudian kita klik di pasar uang seperti itu. Terus kemudian seperti ini ya, ini keuntungannya berbeda-beda ya, tergantung dari produknya, tergantung dari manajer investasinya. Misal Square Invest Money Market Fund itu 6,33, kemudian Batavia Dana Kas
Maxima 4,59, Manulife Dana Kas 2 4,91, Spring Investment 3,93, dan yang lainnya seperti itu ya. Kalian bisa cek sendiri. Kemudian untuk yang produk yang saya pilih itu Sukor Invest Syariah Money Market Fund ya. Kita bisa klik untuk detail dari produk ini itu seperti apa, kemudian minimal investasinya berapa. Jadi seperti itu. Jadi seperti ini ya. Untuk 1 tahun terakhir ya, keuntungannya itu 6,55%. Jadi seperti itu, dalam 1 tahun keuntungannya 6,55%. Kemudian drawdown itu seperti apa? Ini adalah penurunan investasinya. Jadi seperti ini. Jadi grafiknya kan selalu naik ya. Jadi ini makanya penurunannya 0%. Jadi kalau misal di reksadana saham itu yang resikonya paling tinggi ya, itu penurunannya bisa 40% sampai 50% seperti itu. Sedangkan kalau di reksadana pasar uang ini tergolong investasi dengan resiko rendah, makanya drawdownnya 0,0% seperti itu. Jadi total AUM itu 1,11 triliun. Jadi ini seperti apa? Jadi misal saya berinvestasi 1 juta ya, nah 1 juta itu masuk di sini di total AUM itu. Jadi yang berinvestasi di Sukor Invest Syariah Money Market Fund itu ada 1,11 triliun. Jadi sudah banyak sekali ya yang investasi di produk ini. Terus kemudian untuk minimal pembeliannya itu Rp100.000 seperti itu ya. Kemudian biaya pembeliannya gratis dan penjualannya gratis seperti itu. Terus kemudian ini kita juga bisa tahu ya alokasi asetnya. Jadi kalau di reksadana pasar uang itu dia alokasikannya di deposito dan juga obligasi yang jangka waktu tempohnya itu kurang dari 1 tahun seperti itu. Jadi di sini ada 60% di deposito, terus kemudian 39,52% di obligasi atau sukuk. Sukuk ini adalah obligasi yang syariah seperti itu. Kemudian kita bisa juga cek lah untuk top holdingnya. Yang pertama itu ada suku dari Adira Dinamika Multifinance, suku dari Politama Propindo, kemudian dari TD ini deposito tapi yang syariah ya, deposito dari BJB Syariah, deposito Bank DKI Syariah, dan juga deposito dari Victoria Syariah. Jadi seperti itu. Jadi ketika kalian ingin berinvestasi di reksadana, kalian jangan lupa cek fund fact sheet ya. Ini fund fact sheetnya seperti apa, kemudian juga prospektusnya seperti apa. Jadi seperti itu. Buat kalian yang ingin mendaftar ya di aplikasi Bibit seperti itu, kalian bisa gunakan ya kode referral saya, yaitu ini jalan kecil. Jadi ketika kalian mendaftar, kalian bisa gunakan kode referral ini dan mendapatkan cashback sebesar Rp25.000. Jadi seperti itu. Jadi di sini saya akan rangkum ya perbandingan ketika kita menyimpan uang di tabungan Bank BNI, kemudian di deposito Bank BNI, kemudian di reksadana pasar uang. Yang saya pilih produknya yaitu Sukor Invest Syariah Money Market Fund. Di sini saya ambil contoh ketika kita menabung atau berinvestasi sebesar Rp10 juta. Jadi kalau misal kita menabung 10 juta di tabungan Bank BNI selama 1 tahun ya, itu keuntungan yang kita dapat Rp25.000. Kemudian kalau di deposito Bank BNI, ketika kita menabung 10 juta selama 1 tahun, itu keuntungannya Rp325.000 sebelum dipotong pajak. Jadi setelah dipotong pajak 20%, itu keuntungannya Rp260.000. Sedangkan di reksadana pasar uang itu keuntungannya Rp655.000. Jadi tidak ada pajak, mungkin hanya biaya transaksi ya, transfer ketika dikirim ke rekening kita itu sekitar 3.500. Jadi kalian bisa lihat sendiri ya, keuntungannya di reksadana pasar uang itu lebih menguntungkan daripada tabungan bank dan juga deposito bank. Terus kemudian saya akan tampilkan juga kekurangannya. Jadi ini kan kelebihannya, keuntungannya lebih besar ya, hampir 2 kali lipat daripada deposito bank seperti itu. Terus kemudian kurangannya reksadana pasar uang dibandingkan dengan deposito dan tabungan bank itu apa? Seperti itu. Jadi yang pertama, kekurangannya ketika kita menabung di reksadana pasar uang itu tidak dijamin oleh LPS. Jadi ketika kalau misal di bank ya,
misal Bank BNI ini bangkrut seperti itu uang kita tetap kita bisa ambil seperti itu, asalkan di bawah 2 miliar rupiah. Sedangkan kalau di reksadana pasar uang kan dia punya deposito di beberapa bank ya. Kalau misal bank-bank tersebut bangkrut, itu tidak ada yang menjamin, jadi uang kita bisa hilang seperti itu. Sedangkan kalau di tabungan bank dan deposito bank ini sangat aman, ada yang menjamin LPS asalkan uang kita di bawah 2 miliar rupiah. Terus kemudian tentunya ketika kita berinvestasi di produk investasi dengan resiko kecil, kan keuntungan juga kecil ya. Ini dibayang-bayangi oleh inflasi. Jadi inflasi di 2020 itu 1,68%. Jadi seperti itu. Kemudian selama 10 tahun terakhir ya, mulai tahun 2011 sampai 2020 itu inflasi rata-rata Indonesia 4,23%. Jadi sangat mepet ya. Kalau misal di reksadana pasar uang itu kan 6,55 ya yang saya pilih produknya. Kalau inflasi rata-rata 4,23, ini sangat mepet sekali. Beda misal kita menyimpan di saham atau yang bisnis yang lainnya seperti itu. Terus kemudian kekurangan keduanya, kita harus rajin-rajin mengecek ya tentang manajer investasi. Kalau yang saya pilih kan Sukor Asset Management. Jadi ada beberapa kasus ketika manajer investasi ini bermasalah dan disuspend oleh OJK. Nah seperti itu. Jadi kita harus cek tentang manajer investasi, harus lebih teliti lagi, jangan asal memilih manajer investasi. Jadi ada PR tambahan ketika kita akan berinvestasi di reksadana pasar uang. Jadi langsung saja saya akan tampilkan ya, keuntungan yang saya dapat ketika saya berinvestasi di reksadana pasar uang. Jadi sebelumnya saya akan tampilkan terlebih dahulu riwayat transaksinya. Jadi saya membelinya itu tanggal berapa, terus kemudian sekarang itu tanggal berapa, seperti itu. Jadi kita bisa masuk ke transaksi, kemudian di histori pembelian seperti itu. Jadi di sini saya membeli Sukor Invest Syariah Money Market Fund ya, itu sebesar Rp500.000 dan tanggal pembeliannya yaitu 30 Desember 2020. Dan ketika video ini dibuat itu tanggal 1 Februari. Jadi sudah 1 bulan saya berinvestasi di Sukor Invest Syariah Money Market Fund sebesar Rp500.000. Untuk keuntungannya itu berapa? Jadi kita bisa langsung di bagian home ya di sini. Jadi di sini ada beberapa portofolio ya. Misal dana tabungan ini Rp0, terus kemudian dana pensiun ini saya isi di reksadana saham, kemudian dibeli motor di reksadana pendapatan tetap atau di reksadana obligasi, kemudian di dana darurat ini untuk produk yang tadi saya pilih yaitu reksadana pasar uang. Jadi keuntungannya berapa kita bisa klik di sini. Jadi seperti ini ya. Jadi saya menabung Rp500.000 selama 1 bulan, keuntungannya itu Rp2.000 atau kalau bisa dipersenkan 0,42%.